Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam acara Tarjih Menjawab. Kali ini kita akan membahas satu topik yang selalu menarik, yaitu Islam dan Kesehatan, bersama Dr. Haji Agus Taufikur Rahman, spesialis syaraf MKes, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter? Alhamdulillah. Harus selalu sehat ya Pak Agus ya. Sehat? Alhamdulillah, baik. Iya, tadi sudah kami antarkan bahwa topik kita kali ini adalah Islam dan Kesehatan, Pak Agus ya. Saya kira memang Islam sangat memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan. Iya, betul. Bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap kesehatan, Pak Agus? Oke. Jadi kita orang Islam harus memahami bahwa kesehatan ini adalah bagian dari rahmat Allah. Di antara rahmat-rahmat yang lain. Dan bagi kita nikmat sehat ini harus kita syukuri, kita jaga. Karena dalam kenyataannya menurut sabda Rasulullah, ni'matani mahbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai tidak mensyukurinya dengan baik. Rasul menjelaskan dua nikmat itu adalah as-sihah dan yang kedua al-faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat itu. Kadang kita menyadari betapa pentingnya nikmat sehat ini ketika kenikmatan itu sedang diambil oleh Allah. Orang bisa menyadari bahwa duduk itu nilainya luar biasa ketika orang sedang tidak bisa duduk. Di rumah sakit bagi pasien yang pasca operasi misalkan Mbak Evi, betapa menanti kesempatan diperbolehkan duduk. Sementara kita yang sudah biasa kadang tidak menganggap itu penting. Bagi saudara-saudara kita merasa berjalan itu capek, menyusahkan. Tetapi oleh saudara kita yang sedang sakit stroke misalkan, betapa ingin untuk bisa kembali berjalan. Oleh karena itu ketika nikmat sehat ini masih diberikan oleh Allah, mari kita jaga dengan baik. Sebagaimana pesan Rasulullah, di antara pesan ightanim khamsan qabla khamsin, salah satunya adalah sihhataka qabla syakomika. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Dalam pepatah Ahli Hikmah menyebutkan, sehat itu bukan segala-galanya. Tapi segalanya tidak bisa dinikmati kalau kita sudah tidak sehat. Orang kaya sekalipun kalau sedang sakit, masuk rumah sakit paling dapat tempat tidur 80 kali 2 meter. Tidak bisa menikmati tempat tidur di rumah yang seperti itu. Ketika orang itu sudah tidak sehat, sekalipun kekayaannya melimpah, dia tidak bisa menikmati makanan-makanan yang dia bisa beli. Maka penting kita untuk menjaga kesehatan itu. Jadi yang pertama kita harus memahami kesehatan itu adalah anugerah dari Allah, rahmat Allah, maka kita syukuri dan kita jaga. Kemudian tentang tadi ya, sehat ya, itu apa ada Pak Agus ya, sikap-sikap kita yang kemudian itu mengabaikan kesehatan itu. Jadi memang kadang nikmat itu kan seperti yang kami sampaikan di awal, ketika ada itu tidak kita rasakan karena memang rutinitas ada gitu. Tapi begitu diambil baru kita merasa kehilangan. Oleh karena itu sikap kita orang Islam apabila diberi anugerah sehat, yang pertama adalah gunakan nikmat sehat itu sebagaimana Allah inginkan terhadap sehat itu. Artinya kalau kita diberi sehat, harusnya itu menjadi modal awal kita semakin taat kepada Allah. Sudah dikasih sehat, maka sholatnya jadi bisa nikmat. Karena kita sehat, maka kita bisa beribadah dengan mencari nafkah untuk keluarga. Karena kita sehat, bagaimana kita bisa melayani kebutuhan keluarga, tetangga, dan juga masyarakat. Jadi menggunakan kenikmatan sehat itu sebagaimana Allah inginkan terhadap kenikmatan itu. Yang kedua, sebagaimana kita mensyukuri nikmat, maka yang kedua, kita jaga kenikmatan itu
agar senantiasa Allah berikan terus-menerus sebagai sikap syukur itu. Jadi ketika sudah diberi sehat, maka kita jaga betul agar kesehatan itu tetap ada. Maka aktivitas-aktivitas kita usahakan aktivitas-aktivitas yang menghadirkan nikmat sehat itu tetap ada. Maka nanti kita akan mempelajari bagaimana Rasulullah menjaga sehat itu. Apa contoh-contoh akhlak Rasulullah, keseharian Rasulullah yang kalau dihubungkan dengan ilmu kesehatan sekarang sangat erat hubungannya. Kemudian yang ketiga, manakala nikmat sehat itu sedang dicabut, Allah menganugerahkan kita sakit, yang pertama yang kita lakukan ya sabar. Bahwa ini memang Allah sedang memperingatkan kita dengan sakit. Kita ingat di sabda Rasulullah, ketika orang diberi sakit, sabar, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu. Terus tidak cukup sabar, tapi kita juga kemudian berjuang untuk mencari pengobatan kepada ahlinya. Dengan pengobatan-pengobatan yang dibolehkan oleh Allah. Nah, itulah sikap kita kalau kita sudah diberi sehat. Jadi pertama, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nikmat sehat itu sebagaimana Allah inginkan terhadap kenikmatan sehat itu. Kemudian yang kedua, kita jaga agar nikmat sehat itu senantiasa Allah berikan kepada kita terus dan terus. Dan kemudian aktivitas fisik kita sebagai wujud menjaga tadi adalah melakukan hal-hal yang tidak menjadikan kesehatan kita itu diambil oleh Allah. Itu tiga hal itu. Dan kalau sudah diberi sakit, sabar tapi segera berikhtiar untuk mendapatkan pengobatan. Nah ini Pak, yang menarik Pak Dr. Agus, berjuang untuk kemudian mendapatkan pengobatan tadi ya. Jadi artinya kan ikhtiar ya Pak ya. Betul, ada juga pandangan itu yang penyakit itu kan datang dari Allah gitu ya. Betul. Allah lah yang akan menyembuhkan. Ya sudahlah, kita menerima saja gitu. Itu sikap seperti itu bagaimana dokter? Jadi nanti kan Allah sendiri kalau memang sudah saatnya sembuh kan sembuh begitu ya. Kalau ada sikap ini seperti kalau itu. kelompok fatalis seperti ini, itu kan kadang seperti anak-anak kita belajar itu. Dia ngomong ketika disuruh belajar, ayo belajar, dia berani ngomong, alah Pak, kalau memang saya itu takdirnya lulus mesti lulus kan gitu toh. Maka sering saya ngomong sama anak-anak gitu, ya sudah nak, kalau memang takdirmu itu akan kenyang nggak usah makan, mesti kenyang gitu. Mesti anak-anak kan nggak mau gitu. Sama juga, karena Allah itu kan tegas di dalam Al-Quran tidak akan mengubah kecuali kita juga berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Termasuk ketika kita sedang diberi sakit, karena Rasul memerintahkan kita untuk berobat. Kita tidak dibenarkan kemudian berdiam diri, toh nanti kalau memang Allah akan memberikan, tetap kita justru berjuang untuk mendapatkan kesembuhan itu. Nah, kalau kita sudah berikhtiar dengan ikhtiar yang benar, kita tetap harus yakin, walau kita datang ke rumah sakit, tetapi kita harus paham yang menyembuhkan adalah Allah. Maka kalau saya di rumah sakit sebagai seorang dokter, ya saya mengajak kepada pasien saya, Ibu, ini kita sekedar ikhtiar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sekarang kita yakini kebenarannya, bahwa yang memastikan kesembuhan adalah Allah. Saya yakin bahwa kesembuhan itu Allah, karena kalau di rumah sakit, kalau memang penyembuhnya itu dokter, harusnya pasien-pasien kita kasih terapi yang sama untuk diagnosa yang sama, itu harusnya semua sembuh. Tapi kenyataannya, kenapa dua orang dengan diagnosa yang sama, dengan penata laksanaan yang sama, kok kesembuhannya berbeda? Itulah tangan Allah yang melakukan kesembuhan itu kepada pasien kita. Tugas kami sebagai dokter adalah bagaimana melakukan proses terapi sesuai dengan standar keilmuan tertinggi. Maka kalau kita sakit, ya kita harus ikhtiar mencari penyembuhan itu. Dan tentu saja dengan jalan yang benar tadi ya. Betul, ya? Karena Rasul kan tegaskan itu. Ketika Allah memberi penyakit, maka bersamaan dengan itu Allah memberikan obatnya. Maka Rasul berpesan, maka berobatlah dengan yang halal. Kita nggak boleh berobat dengan yang haram. Nah itu insya Allah akan menjadikan kita jadi benar. Apalagi kita berobat dengan cara-cara syirik. Kan ada toh Mbak Evi? Masih ada berobat dengan cara-cara yang syirik. Nah, pernah kami di rumah sakit, pasien stroke gitu. Secara klinis kita mengetahui bahwa ini perdarahannya besar gitu.
Tapi ada juga keluarga yang menghadirkan paranormal ke situ gitu loh. Nah justru pada saat itu kesempatan kami menjelaskan, karena setelah paranormal hadir pun ternyata juga tidak menyembuhkan. Maka justru kita ajak ibu, semuanya itu penyembuhannya harus dari Allah. Maka jangan sampai ketika keluarga kita di akhir hayatnya malah bercampur dengan hal yang dilarang oleh Allah. Itu penting, Mbak. Iya, benar, karenanya seperti itu ya, Pak. Jadi betul. tadi dengan kata lain bahwa selain juga berikhtiar, kita juga bertawakal ya, Pak ya. Oh iya, betul, harus kalau itu. Itu ya. Nah, yang mungkin sekarang di masyarakat itu sering memahami, apakah betul kalau pengobatan yang Islami itu hanya yang dari herbal-herbal itu gitu. Terus pengobatan rumah sakit seperti PKO itu dianggap bukan pengobatan Islami gitu. Pak Agus, bentar dokter, kita hentikan sebentar, kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kita jeda untuk kembali sesaat lagi. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Mam na imię Kasia, przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Pemirsa, masih bersama program Tarjih Menjawab dengan topik Islam dan Kesehatan. Dr. Agus tadi sempat terputus kaitannya dengan
pengobatan yang apa namanya tadi ya, yang alami atau apa tadi ya, dalam rangka untuk berikhtiar tadi itu. Jadi begini Mbak Evi, sekarang ini kan kadang karena kemasan bisnis dan yang lain itu ada di masyarakat itu beredar kalau berobat itu harus dengan yang alami. Karena kalau alami itu mesti aman, jangan ke rumah sakit karena rumah sakit itu kan obat-obat kimia gitu. Sehingga kadang pasien itu terlambat penata laksanaan padahal kasusnya kanker. Kemudian karena konsep yang tadi itu harus alami itu. Bahkan kadang di masyarakat ada yang misalkan pokoknya nggak boleh imunisasi. Kalau sakit itu pokoknya hanya dikasih madu gitu. Karena kan kalau yang itu nggak boleh, bayangkan kalau pengobatan itu hanya madu, habatus sauda atau bekam. Ketika bayi lahir tidak punya anus, Mbak Evi, mau dikasih madu berapa kilo? Nggak bisa. Atau dibekam berapa kali? Kalau nggak punya anus ya pengobatan sekarang dikasih penata laksanaan bedah dengan dibikinkan anus buatan. Anus buatan, iya. Apalagi yang kadang niatnya sebetulnya bagus, kembali ke alam, tapi kadang propagandanya kebablasan. Jangan mengobat dengan barang kimia karena kimia itu tidak aman, pakailah alami, yang alami mesti aman. Karena kalau alami tidak ada efek samping, maka pakailah herbal kan seperti itu. Ya, tidak semuanya benar. Karena kalau orang bilang semua alami tidak ada efek samping, kita tahu bahwa cabai itu alami, Mbak. Tapi efek sampingnya apa? Mules, toh, mencret gitu. Yang namanya gadung alami, jamur alami, tapi salah masak jadi racun. Terus kalau orang bilang bahwa kimia itu berbahaya, kita tahu ketika sekolah dulu air putih itu barang kimia. Rumusnya saja H2O. Coba kalau kita tidak minum air putih, tidak masak menggunakan air putih, malah berbahaya. Sebetulnya kalau pengen lengkap itu kan kimia alami lebih aman daripada kimia sintetis, itu baru benar. Terus kalau mengatakan bahwa pengobatan rumah sakit itu bukan dari pengobatan tidak yang diperbolehkan Islam, kita tahu bahwa bapak kedokteran modern itu kan Ibnu Sina. Bahkan kitabnya Ibnu Sina The Qanun fit Tibb itu diterjemahkan lebih dari 14 kali, dicetak ulang di Eropa sebagai rujukan fakultas kedokteran di Eropa sampai abad 17. Artinya justru dulu para dokter-dokter muslim yang mengembangkan terapi-terapi awal itu. Jadi jangan sampai kita terjebak kemudian malah kita jadi salah gitu. Oleh karena itu yang penting ikhtiar dengan benar kepada ahlinya dan tidak boleh berobat dengan yang haram. Itulah prinsip pengobatan kita. Ini informasi yang sangat mencerahkan ini Pak ya, mencerdaskan ya. Iya, kita lanjutkan Pak. Tadi disinggung sedikit ya tentang cara Rasulullah tadi Rasulullah menjaga kesehatan itu. Jadi di kisah itu kan kita lihat bahwa Rasulullah itu jarang sekali sakit. Kalau ahli hikmah Balang mencatat itu hanya sekitar 2 atau 3 kali sakit. Mbak Evi sudah berapa kali sakit? Aduh, itu tidak terhitung. Kadang kita juga sering sakit juga, Mbak. Kalau sakit sering diolok-olok. Dokter kok sakit? Itu. Maka saya jawab, dokter sakit kok bingung. Dokter mati juga banyak. Gitu. Kalau perilaku kita itu tidak dengan benar, apapun profesi bisa kita sakit. Maka kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah yang sampai 63 tahun Yosua beliau ternyata jarang sekali sakit. Nah kemudian ahli hikmah mengkaji beberapa keseharian Rasulullah, akhlak Rasul yang harus kita tiru. Yang pertama adalah kebiasaan Rasul menjaga kebersihan. Yang kedua kebiasaan Rasul menjaga makan. Yang ketiga kebiasaan Rasul yang harus kita contoh menahan emosi, menjaga amarah. Ini nanti bisa kita diskusikan ini Pak. Yang ketiga adalah kebiasaan Rasul bangun pagi, tahajud ke masjidnya untuk subuhan. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan syam Rasulullah. Yang kelima ini. Nah ini kalau kita bisa melakukan ini, tinjauan dari ilmu kesehatan sekarang luar biasa. Kita mulai satu, misalkan kebiasaan menjaga kebersihan. Zaman kita sekolah dulu, Bu Evi, kita sudah diajarkan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, bersih pangkal sehat. Dan ternyata Rasul itu kan perilaku kebersihan luar biasa. Coba dari ibadah kita,
kita itu sebelum ibadah ada fikih toharoh dulu kan. Itu kan bagaimana Islam mengajarkan kebersihan. Bahkan yang dituntunkan Islam itu bukan hanya kotor, tapi juga ada najis, ada hadas. Maka bersih kita itu, suci kita itu terhindar dari kotoran, dari najis, dari hadas. Ini luar biasa. Oleh karena itu kalau kita itu mengikuti Rasul menjaga kebersihan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Bagaimana kita wudhu sehari-hari, daerah yang kena wudhu itu kan wilayah-wilayah yang sering kontak dengan dunia luar. Bagaimana tuntunan Rasulullah menjaga kebersihan fisiknya. Rasul itu bahkan menjaga kerapiannya. Quran bagaimana perintahkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Mau ke masjid suruh memakai pakaian yang baik. Jadi mari kita jaga. Nah kalau kita di rumah tangga hadirin pemirsa, bagaimana ukuran kita menjaga kebersihan itu tidak hanya halaman dan ruang tamu. Sebab kita tidak ke ruang tamu seminggu itu mungkin kita tidak akan ada gangguan kesehatan. Tidak ke halaman seminggu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau ukuran kebersihan kita sampai juga kepada dapur dan kamar mandi, itu menjadi penting. Mbak Evi kuat tidak kamar mandi 3 hari? Waduh, tidak, mesti Pak. kita nggak kuat. Kita tidak kuat juga tidak memasukkan produk dapur selama 2 hari. Karena itu berhubungan, maka kita jaga bersihnya, kita jaga dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kita lihat ukurannya di rumah tangga gitu. Dalam artian yang benar, jangan yang salah loh Mbak Evi. Kalau yang salah seperti apa, Pak? Kantormu itu kamar mandinya bersih sekali. Saking bersihnya air saja tidak ada. Itu berarti itu bersih yang tidak benar gitu. Tadi kita bikin kamar mandi kita itu bersih. Kita bersyukur kalau kita di beberapa masjid sekarang masjidnya bersih. Tempat wudhunya menyenangkan. Itu yang pertama. Kita cek nanti yang ada perintah menjaga kebersihan, yang dicintai orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Al-Quran kan Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan sampai orang Islam malah kehilangan sikap bersih. Justru ini Pak, dapur dan kamar mandi ini sering karena tempatnya kan di belakang. Nah, kalau dulu ada falsafah Jawa itu Mbak, kalau mau melamar itu ada telik sandi yang ke belakang. Oh gitu Pak. Itu melihat gimana jemurannya rapi atau tidak, gimana dapurnya bersih atau tidak, kamar mandinya. Sebab kalau jemurannya sudah rapi, sudah bisa ukuran. Umumnya kan kita itu dapurnya bisa rapi. Kok maksudnya ruang tamunya rapi. Tapi begitu ke dapur atau ke jemuran kan seperti itu, Mbak. Nah itu pertama mari kita ngikut Rasul menjaga kebersihan. Yang kedua adalah cara Rasulullah menjaga sehat dengan mengatur makan, pola makan. Bagaimana orang Islam makan? Kalau mengikuti Rasul sesuai dengan Al-Quran, yang kita makan itu dari rezeki Allah halalan thayyiban. Halal dan baik itu menyatu. Nah bagaimana kita Mbak Evi memahami halal dan thayyib ini? Kalau halal kan bayinun, sudah jelas. Dan yang haram juga sudah jelas. Dan kalau kita baca selanjutnya, kita disuruh meninggalkan yang mutasyabihan. Karena ternyata dari kajian-kajian, halal yang diharamkan itu ternyata mendatangkan mudorot. Khomer misalkan, itu kan jelas haram. Betapa sekarang ini orang hancur kehidupannya karena khomer. Kita lihat sekian banyak anak muda kita hancur karena khomer. Jadi kita hindari yang haram karena memang ada mudorotnya. Pernah seorang pakar anatomi, dosen anatomi dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Ahmad Waktik prakteknya menceritakan ketika orang itu makan daging-daging yang haram, hati-hati karena semuanya membawa pesan DNA sendiri. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan rusak karena makan makanan yang tidak halal tadi. Jadi yang halal kita yang makan, karena yang halal insya Allah memberi barokah dan kemanfaatan yang baik. Terus bagaimana kita memahami yang thayyib gitu. Orang yang memahami yang thayyib itu yang baik, tampilannya atau gizinya. Tapi makna yang lain dari thayyib adalah bagaimana kita memahami bahwa makanan yang thayyib itu kalau kita makan dampaknya ke kita itu baik. Jadi kita kasih contoh pilihan halal dan thayyib Mbak Evi.
Mbak Evi, kalau gula itu hukum aslinya apa? Boleh. Boleh, Iya, halal kan? halal, iya. Tidak ada larangan yang Iya. mengharamkan. Iya. Tapi kalau saya ini penderita diabetes mellitus, gula murni itu jadi tidak thayyib. Maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsi karena yang kita konsumsi harus halal dan thayyib. Kopi hukum aslinya apa? Boleh. Boleh, Halal, halal. Tapi kalau kita penderita hipertensi, ya tidak bagus kita mengkonsumsi kopi, maka kopi tidak thayyib. Maka kalau kita prinsip makan itu halal dan thayyib, insya Allah baik. Itu yang pertama ya. Ya. Yang pertama prinsip halal dan thayyib. Itu ya. Nah, prinsip yang kedua, la tusrifu, Ya. tidak berlebihan. Ini saya kira nanti kita lanjutkan, Oke, Pak. oke. Menarik sekali ini, masih ada beberapa Ya. hal yang perlu didiskusikan. Kita istirahat sebentar. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Universitas Ahmad Dahlan Internationally Recognized University。こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野和歌と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Universitas Ahmad Dahlan Internationally Recognized University. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Pemirsa, masih bersama program Tarjih Menjawab dengan tema Islam dan Kesehatan. Dr. Agus, mari kita lanjutkan. Tadi terpotong tentang kebiasaan Rasulullah. Makan ya. Ya, tadi makan ya. Tentang Jadi pola kita makan. tadi sampai harus makan itu Halal. menyatu antara halal dan thayyib. Iya. Jadi jangan sampai
makanan kita itu tidak toyib. Jadi maka prinsip toyib dan halal ini menjadi penting. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan makan sesuai perintah Al-Quran tidak berlebihan. Jadi bagaimana kita makan seperti Rasul, makan kalau lapar, berhenti makan sebelum kekenyangan. Jadi kalau kita itu lapar, itu aslinya sinyal dari tubuh kita bahwa tubuh kita membutuhkan asupan energi lagi. Maka kalau kita lapar terus makan, itu pas. Dan kalau kita ingin merasakan nikmatnya makan, Mbak Evi, itu tidak seperti kalau makan sedang lapar. Orang tua dulu pesan, kalau makan nggak usah bingung lauknya apa, asal lauknya lapar itu mesti nikmat. Itu. Semua enak mesti nikmat, ya? nggak punya apa-apa, adanya cuma sate sudah enak, Mbak Evi. Itu. Ya, Saya kan? kira kerupuk. Jadi kalau lapar itu enak dan pas itu. Dan kemudian berhenti makan sebelum kekenyangan, artinya tidak berlebihan. Nah sekarang ini nampaknya ada pola penyakit itu bergeser. Dulu penyakit itu karena kurang makan di tahun 60-an. Banyak orang kekurangan vitamin, ada beri-beri, ada kita nyebut HO gitu ya. Orangnya kelihatan gemuk tapi kalau dipegang gitu nggak pulih-pulih. Tapi sekarang banyak penyakit bergeser karena kelebihan makanan. Tiba-tiba orang mengalami obesitas, orang mengalami gangguan kolesterol tubuh, dislipidemia. Ada yang nyemuk, kenapa kamu kok nggak bisa jalan? Kena asam aurat katanya gitu. Adanya kan asam urat. Karena memang makanannya berlebihan. Maka kalau kita pengen makan dengan benar, setelah kita berdoa sebelum makan, Prof. Askandar, guru besar penyakit dalam dari Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, memberikan nasihat kalau makan itu ya dinikmati. Itu kan persis seperti perintah Rasul, nggak boleh mencela makanan kan, kita nikmati. Tapi jangan lupa segera batasi, batasi jangan sampai berlebihan. Kan kita kadang kan karena enak kan terus kita terus-teruskan. Yang ketiga baru imbangi. Ketika kita makannya terlalu asik berlebihan, esoknya diimbangi. Mengimbanginya dengan apa? Bisa dengan makanan yang sifatnya menetralkan, atau besoknya dengan aktivitas fisik yang baik. Sehingga kelebihan makanan tadi bisa segera diatasi tubuh. Jadi prinsip makan kita kalau pengen sehat seperti Rasulullah adalah makan yang halal dan toyib, kemudian tidak berlebih-lebihan. Bahkan kalau Rasul itu kan menggambarkan, biarkanlah perut ini separuh untuk material padat, separuh untuk material cair, dan separuh untuk rongga udara. Sehingga orang itu sehabis makan tidak malah merasa tersiksa. Karena makannya berlebihan tadi. Berapa banyak kita ini karena ada makanan hebat, habis makan terus berdiri aja nggak kuat. Sehingga makan bukan meningkatkan produktivitas, malah jadi malas. Itu yang kedua. Kita atur makan. Pak Agus, ini kaitannya, ini misalnya kan sedikit demi sedikit makan, sedikit makan begitu, tidak terasa kenyangnya begitu, itu bagaimana? Ya kalau kan juga, kita berlebihan juga gitu ya. Kalau kita ukuran ilmu gizinya adalah masing-masing kita, yang sehat itu masing-masing kita, Mbak Evi itu punya aktivitas sehari-hari diukur dengan kebutuhan kalori. Maka kita perlu bantuan dari ahli gizi untuk menjelaskan, oh ternyata kalau saya itu aktivitasnya seperti ini hanya butuh 1.800 kalori sehari. Maka jangan sampai konsumsi kita itu melebihi itu. Kalau melebihi mesti nanti akan ada simpanan yang bisa disimpan yang kita tiba-tiba berubah jadi berlebihan tadi. Oleh karena itu ukurannya adalah kebutuhan kalori per harinya itu. Dan itu harus kita timbang ya Pak? Ya, sebetulnya kan ada istilahnya takaran pengganti. Kalau nasi satu piring itu ukurannya berapa kalori. Kalau telur itu berapa kalori. Maka kita akan bisa melihat, ini saya sudah makan nasi 5 piring. Pakai telur ceplok double. Lah itu sudah mesti berlebihan. Itu ya. Tetapi kadang kita juga harus mengontrol, kita ini kan hidup di daerah tropis. Kalau untuk ilmu gizi, daerah tropis seperti kita ini harus banyak konsumsi sayur dan buah. Jangan dibalik, kita hidup di daerah tropis tapi cara makan kita malah ala Eropa yang bukan daerah tropis. Mesti nanti kita jadi bermasalah. Jadi kita tidak mengikuti prinsip toyibnya tadi. Gitu ya dokter ya. Itu yang kedua. Kedua ya. Nah yang ketiga ini yang juga penting.
Rasul menjadi sehat karena Rasul ini mengajarkan menahan marah luar biasa. Iya. Ketika Rasul kondur, istrinya sudah tidur, beliau tidak marah, bahkan mengikhlaskan diri tidur di luar. Ketika Rasul sedang sholat, dilempari kotoran, diletakkan kotoran, beliau tidak marah. Bahkan ketika sahabat minta nasihat kepada Rasulullah karena hidupnya tidak tenang, Rasul memerintahkan la tahdab. Janganlah engkau marah. Diulang lagi permintaannya, dijawab lagi, jangan kau marah. Sampai ketiga kali masih diberi jangan marah. Berarti sangat penting kita itu mengendalikan emosi, tidak mudah marah. Iya, iya. Mbak, penelitian di John Hopkins University dari 1000 sampel laki-laki meneliti hubungannya marah dengan serangan jantung, kelainan kardiovaskuler. Ternyata orang-orang yang punya kebiasaan marah itu punya potensi untuk mengalami kelainan jantung, serangan jantung. Risk factor untuk mengalami kelainan kardiovaskuler itu 3 kali lipat dibandingkan orang yang tidak mudah marah. Gitu, ya. Hasil analisanya ternyata orang-orang yang mudah marah itu kadar interleukin 6 tubuhnya itu tinggi, sehingga proses kekakuan pembuluh darah itu jadi cepat terjadi. Nah, di samping itu kalau orang itu marah, Mbak, itu kan terjadi pacuan hormon katekolamin, adrenalin itu kita kenal, sehingga orang marah itu akan mengakibatkan jantung itu berdenyut lebih kuat, lebih cepat. Ya. Maka kalau orang marah itu mesti deg-degan. Gitu. Ya. Bahkan kalau orang Jawa itu ingatkan, wah len nesu tenanan dodone nganti mengkap-mengkap karena denyutnya gitu. Ya, sehingga ketika orang marah itu denyut jantung yang lebih kuat, lebih cepat tadi mengakibatkan suplai darah ke pembuluh darah itu berarti semakin banyak persatuan waktu. Tapi karena orang marah menaikkan hormon katekolamin, justru pembuluh darah di tepi-tepi itu menyempit. Ibaratnya orang marah itu seperti kita pasang selang di keran, ya. Terus kerannya kita buka pol, tapi ujung selangnya kita pencet. Maka tekanannya itu tinggi sekali. Jadi ketika orang marah itu memang tekanan darah kita akan jadi lebih tinggi. Pengalaman pasien di rumah sakit, ibu-ibu yang biasanya kalau datang pagi kita periksa kondisinya, tensinya bagus. Suatu ketika datangnya agak siang, nunggunya lama, kita cek tensinya tinggi. Dia cerita, kenapa Bu, biasanya normal kok ini tinggi. Ternyata jawabannya, ya dok tadi antrinya suwi. Antrinya lama, jengkel itu sudah bikin naik. Maka penting tidak mudah marah. Orang sering menyampaikan gambaran sederhananya, hati-hati dengan marah. Marah 5 menit itu bisa menurunkan kekebalan tubuh 6 jam. 6 jam dokter. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk tidak marah agar kita bisa sehat seperti Rasul. Nah, bagaimana kalau kita sedang marah? Ya ikuti nasihat Rasul. Kalau marahnya berdiri, kita disuruh duduk. Bukan dibalik. Rapat sambil duduk marah malah berdiri. Kan pernah itu orang sidang marah terus berdiri bawa botol isi air padahal terus ingin dipakai mukul pimpinan sidangnya. Itu yang bahaya. Kalau orang marah duduk, itu pun kalau masih berdebat paling kan dudang-duding toh Mbak. Tidak ada clash fisik gitu. Kalau duduk masih marah kita tidur. Mbak Vi pernah lihat orang bertengkar sambil tidur itu kan mesti nggak enak. Tidur mesti energi marahnya semakin turun. Nah kalau masih marah kita ingat itulah setan yang menggoda kita. Karena setan itu terbuat dari api, ya api matinya dengan air. Segera berwudu. Maka yang ketiga, menjaga sehat dengan tidak mudah marah. Bisa? Biasanya kalau di rumah itu yang sering marah ibu-ibu atau para istri Mbak Evi? Tidak ada perbedaannya pertanyaannya Pak. Biasanya malah bapak-bapak ya. Gitu. Hati-hati bapak-bapak karena penelitian di John Hopkins tadi sampelnya adalah kelompok laki-laki. Jadi mari kita tidak mudah marah. Gitu. Iya, karena begini dokter, kalau kita sedang kesel gitu ya dokter, ada yang kemudian udah ungkapkan saja gitu, keluarkan saja gitu. Ada semacam itu dokter. Nah, kayak nanti perlu ada materi manajemen marah. Ada ya. Nanti kita berlanjut ke topik yang karena memang menarik ini ya. Terus yang keempat, tadi kebiasaan Rasul tadi adalah bangun pagi. Oh ya, bangun pagi ya. Jadi malamnya itu jadi tidak sampai bangunnya itu lebih awal, tidak sampai kelewat ke sini. Rasul kan menuntunkan sholat malam dulu 2/3 malam. Kemudian ke masjid.
penelitian di Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Soleh ketika beliau ngambil disertasi S3-nya meneliti hubungan tahajud dengan kesehatan fisik. Oke, Pak, ini saya kira menarik ini. Nanti Pak, ini pembahasannya akan panjang mestinya. Kita jeda sebentar, pemirsa, nanti akan kita kembali lagi setelah ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다을란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Pemirsa TVmu masih bersama kami, Tarjih menjawab dengan topik Islam dan kesehatan. Kita lanjutkan Dr. Agus tentang keistimewaan bangun pagi ya dari cara Rasulullah menjaga kesehatan. Ya, tahajud. Jadi kalau bangun kita lebih awal didahului dengan tahajud, tadi kita sampaikan ketika Dr. Muhammad Soleh melakukan penelitian untuk disertasi doktor beliau di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya meneliti kebiasaan tahajud hubungannya dengan kesehatan fisik. Ditelitilah orang-orang yang tahajud itu diambil sampel darahnya, diperiksa di laboratorium, dibandingkan yang tahajudnya tidak bagus, tidak tertib. Hasil penelitian itu sebagian datanya adalah
orang-orang yang tahajudnya bagus itu ternyata memiliki kadar imunitas yang lebih baik, kortisol darahnya rendah, menunjukkan orang itu tidak cemas, tenang. Padahal dari teori imunologi, orang itu ketika cemas, sel NK, natural killer cell, sebagai sel kekebalan alami itu tidak berfungsi dengan bagus. Sehingga ketika orang tahajud, khusyuk, tenang, maka sel kekebalan tubuhnya itu akan berfungsi dengan baik. Maka beruntunglah ketika kita bisa tahajud. Ya memang tahajud ini berat. Tapi kita lihat bahwa perintah Quran jelas. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dari sebagian malam itu gunakan bangun untuk tahajud sebagai ibadah tambahan bagi kita. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud ini Allah akan mengangkat kita kepada posisi yang terpuji. Nah, hasil penelitian Dr. Muhammad Soleh tadi hendaknya menjadikan kita semakin rajin tahajud. Begitu, karena kondisi dari orang-orang yang tahajud diteliti oleh Pak Muhammad Soleh tadi menunjukkan sistem imunnya yang lebih baik. Memang berat Mbak Evi tahajud tiap malam. Tapi sekedar rumus saja Mbak Evi, kalau kita belum bisa tahajud tiap malam, lakukan dulu seminggu 7 kali. Insya Allah nanti bisa rutin itu ya. Pemirsa di rumah bisa lakukan rumus itu. Dilatih ya Pak ya, seminggu 7 kali tahajud. Dan kalau sudah tahajud jangan tidur. Sebaiknya setelah tahajud ke masjid, aktivitas fisik lagi, berangkat ke masjid, sholat subuh. Dr. Barito Sitompul itu pernah menjelaskan secara epidemiologis kejadian serangan jantung termasuk juga stroke itu ternyata sering di pagi hari. Rupanya memang siklus sirkadian ketika malam berakhir menuju pagi, tensi kita itu cenderung naik. Maka kalau kita itu aktivitas fisik yang menaikkan nitrik oksid tubuh, itu dampaknya sangat bagus bagi tubuh kita. Karena nitrik oksid tadi dibutuhkan untuk fungsi elastisitas dari pembuluh darah kita itu. Maka sangat bagus bagi kesehatan kardiovaskuler apabila kita pagi itu bangunnya lebih awal, kita mulai dengan tahajud, dan setelah itu kita lanjutkan dengan jamaah ke masjid, sebagaimana yang ditentukan Rasul untuk senantiasa memakmurkan masjid di kala subuh itu. Insya Allah kita akan dapat kekuatan. Dan dilanjutkan dengan aktivitas yang lain ya. Aktivitas yang tidak tidur pas tidak tidur, padahal kebiasaan kita tidur itu. Nah itulah yang Rasul tidak sering lakukan itu. Begitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah siam. Wah, ini mungkin akan kita singgung sedikit untuk pengantar ini mungkin ya. Karena Karena ini kalau siam kesehatan itu kajiannya sudah banyak sekali. Oleh karena itu kita singgung sedikit bahwa ternyata kalau orang sering mengatakan puasa itu bikin orang tak sakit, itu dari data rumah sakit tidak betul Mbak Evi. Karena ketika kita teliti di PKU Muhammadiyah Bantul misalkan, itu ketika Ramadan kunjungan ke rumah sakit itu menurun. Kunjungan yang rumah rawat sakit. jalan maupun yang menginap. Artinya harusnya malah sehat. Gitu. Kalau memang orang puasa itu bikin sakit, rumah sakit kita di PKU Muhammadiyah isinya pasien-pasien kebanyakan muslim yang kebanyakan puasa, harusnya tambah penuh dong Mbak. Iya, kalau puasa itu sama bisa membuat sakit gitu kenyataannya tidak. Maka kita bersyukur akhir-akhir ini iklan obat ketika puasa itu sudah mulai berkurang. Gitu. Karena terbukti secara empiris ternyata puasa bikin orang sehat. Bahkan ada penelitian banyak itu Mbak, salah satu penelitian yang luar biasa yang dilakukan oleh Dr. Setiati dan kawan-kawan meneliti orang yang mengalami gangguan ginjal, sebelum dia berpuasa diperiksa kondisi ginjalnya, seminggu berpuasa, 2 minggu, 3 minggu diawasi terus. Penelitian itu ternyata ketika selesai puasa kondisi ginjalnya justru lebih baik dibandingkan sebelum berpuasa. Dan ini bagian dari hikmah berpuasa di samping penelitian-penelitian yang lain. Oleh karena itu ini Ramadan, ini sangat penting kita bersyukur dengan menjalankan ibadah puasa ini. Nah mungkin nanti perlu segmen khusus kita mengupas puasa dan kesehatan ini. Tapi intinya kalau kita pengen sehat seperti Rasulullah, mari kita ikut menjaga kebersihan sebagaimana Rasul ajarkan, mengatur pola makan dan makan seperti yang Rasulullah tuntunkan, kebiasaan kita menahan marah, menahan emosi, kemudian yang keempat kebiasaan kita bangun malam, bangun
lebih awal Iya. ketika pagi, Iya. dan yang terakhir adalah membiasakan senantiasa puasa. Sedikit Pak Agus ya, Iya. kaitannya dengan puasa Iya, tadi ya, betul. meskipun kajiannya banyak. Untuk memantapkan oleh ibu-ibu yang sedang menyusui. Ya, Nah, ini gimana, iya. puasa tidak akan mengurangi produksi susu, air susu ibu ya Pak ya. Kalau seorang ibu misalnya memutuskan untuk kemudian berpuasa begitu Iya, jadi caranya. begini. Ya. Sebetulnya kalau orang berpuasa itu kan memindahkan diet dari siang ke malam. Oh iya, iya. Selama kebutuhan makan malamnya tadi itu sesuai dengan standar kebutuhan kalori kita, maka secara fisik kita tidak ada masalah. Tapi problemnya kalau orang menyusui itu adalah problem di mana air susu itu dibutuhkan dalam waktu-waktu yang sangat pendek oleh anak. Iya. Sehingga secara fikih orang menyusui bagian dari yang boleh tidak berpuasa. Iya. Tapi kalau kita yang hamil itu kebutuhan kalori insya Allah tidak bermasalah. Berbeda dengan menyusui karena anaknya tidak tidak berpuasa ya Pak ya, membutuhkan asupannya. Produk ASI itu bisa segera dibangun terus ketika kita tidak berpuasa. Nah nanti ketika orang sudah merasa yakin, oh ternyata saya puasanya ini tidak mengganggu produksi ASI, masing-masing sangat individual. Oh, begitu, Tetapi Islam itu seperti dijelaskan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita. Maka kondisi-kondisi tertentu Allah sudah memberikan rukhsah. Jadi jangan khawatir. Oleh karena itu menjadi orang Muslim itu sangat berbahagia. Karena tuntunan ibadahnya menghadirkan hikmah secara duniawi aja seperti itu, belum ketika kita nanti mendapatkan balasan di akhirat nanti. Iya, luar biasa ini kajian kita tentang Islam dan kesehatan tadi ya. Ini Pak, kaitannya dengan saya kok masih ingin melanjutkan sedikit tentang tahajud tadi ya, yang kemudian tidak boleh tidur lagi yang betul. Sementara ini di masyarakat kita masih ada kebiasaan itu. Jadi apalagi kalau puasa. Puasa itu tidurnya orang puasa itu juga termasuk ibadah itu seperti apa Pak? Kemudian sebaiknya kemudian tetap melakukan aktivitas, bahkan misalnya kalau puasa itu boleh tidak berolahraga misalnya begitu. Nah, itu jadi kemudian menghentikan semua aktivitas fisik gitu. Jadinya kayak agak malas malahan begitu. Kalau para pemirsa habis sahur tidur, nanti bisa dirasakan lebih lemes. Ya kan? Betul, ya. Bangun tidur itu jadi istilahnya, aras-arasan. Maka Rasulullah habis sahur itu beliau tidak tidur, bahkan di riwayat beliau berhenti antara sahur dan subuh itu kalau baca Quran 50-an menit gitu. Jadi Rasul memang tidak menentukan tidur habis makan sahur itu. Dan ternyata kalau kita tidur habis sahur, maka nanti justru kita jadi dalam kondisi yang lebih tidak fit. Nah bagaimana, apakah pas puasa itu kita boleh berolahraga? Boleh, tetap boleh berolahraga. Hanya kalau olahraga kita itu banyak mengeluarkan keringat, sebaiknya olahraga itu dilakukan di sore hari. Kalau mengeluarkan keringat. Jadi ketika olahraga kita itu berkeringat banyak, agar nanti kalau cairan kita banyak yang terbuang, kita segera bisa berbuka untuk mengganti cairan itu. Tapi pada dasarnya tidak masalah olahraga. Mbak, kalau kita itu berpuasa, laparnya itu kan ketika kita jam 10, jam 12, jam 2 itu kan puncak-puncaknya lapar. Karena memang itu sumber energi yang dari kita makan ketika sahur sudah habis. Tapi ingat, 1 jam setelah itu kita pegang badan kita, terasa hangat. 1 jam setelah? Setelah jam 2 itu, asar itu kan kita sudah mulai hangat. Itu pertanda bahwa tubuh kita telah merombak cadangan makanan yang ada di tubuh kita. Sesederhananya begitu. Sehingga yang tadinya ketika jam 2 lemes, setengah 4 itu kita sudah seger lagi ya. Itu kan kita rasakan. Kita lihat itu teman-teman di kantor itu kalau jam 2 lemes, tapi nanti begitu jam setengah 4 mulai kuat lagi karena tubuh kita sudah merombak cadangan makanan. Maka kalau olahraga yang agak berat ya lakukan di jam-jam itu. Jam itu pagi? Kalau pagi ya masih kuat, tapi nanti malah ketika kan jadi kita lebih cepat lemesnya. Sebaiknya tidak pagi kalau olahraga untuk
pas masa yang puasa. mengeluarkan berkeringat banyak tadi. Iya, baik. Dokter ya, tadi tentang apa namanya menahan marah tadi ya, itu sebaiknya apa yang perlu kita siapkan supaya kita tidak mudah marah gitu ya, karena memang kondisi kita masalah banyak sekali gitu ya. Ada nasihat yang bijak, gitu. Mbak Evi, ada nasihat yang bijak. Kita tidak bisa mempengaruhi apa yang terjadi di luar, apa yang mereka lakukan terhadap kita. Tapi yang bisa kita pengaruhi adalah sikap kita terhadap kejadian-kejadian itu. Jadi itu yang penting. Jadi ketika, aduh kok tiba-tiba dia marah toh, tapi saya bisa ngontrol. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bertanya, kalau marah ini menyelesaikan masalah enggak? Sedih ini menyelesaikan masalah apa enggak? Karena marah, sedih itu bagian dari emosi negatif, padahal emosi negatif jelas sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Ada teman, memang kalau marah menyelesaikan masalah. Saya kasih contoh sederhana, ada gelas pecah. Orang tuanya terus marah sama anaknya. Apa yang terjadi? Apa gelasnya dia kembali kehilangan gelas pecah, habis itu hati anaknya ikut pecah. Tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu penting kita untuk menahan marah. Bahkan Rasulullah berpesan, la tahdhab walakal jannah. Gitu, baik, ini segmen terakhir Pak. 2 menit ini mohon untuk bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita faham bahwa kesehatan ini anugerah Allah. Maka mari kita syukuri sebagaimana Rasul pesan, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Mari kita gunakan kenikmatan sehat selagi ada dengan sebaik-baiknya untuk semakin taat kepada Allah. Dan kalau kita pengen sehat, mari kita contoh perilaku sehari-hari Rasulullah, di mana Rasul senantiasa menjaga kebersihan, Rasul menjaga pola makan, Rasul menjaga amarahnya, tidak mudah marah beliau. Dan yang ketiga, yang keempat, Rasul kebiasaan bangun lebih pagi, lebih awal lagi, dengan dimulai tahajud dan memakmurkan masjid di kala subuh, tentunya yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah kebiasaan. Yang kelima adalah membiasakan diri menjalankan ibadah puasa. Seusai Ramadan nanti, mudah-mudahan kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Syawal dan juga puasa-puasa sunnah yang lain. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan. Dan ketika kita sakit, perintah Rasulullah adalah bersabar dan kemudian berobat dengan cara yang benar, mencari obat dengan obat yang halal. Insya Allah, Allah meridhoi langkah-langkah kita menjaga kesehatan itu. Iya Pak Agus, terima kasih Dr. Agus atas kajian yang mencerahkan ini. Nanti lain waktu kita sambung pada topik yang lain. Insya Allah. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan bahas, kita akan sambung dengan topik yang lain yang menarik juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. خليني حدك واحميني ياللي من العمر اغلى عجناح الهوى لاقيني وشوف سنيني عم تحلى لما تقلي انسى وجودي ودقة قلبي هي خدودي حياتي بهواك موعودي وحداني يا وحداني ورجوعك حررني أهلا وسهلا بالعزيز الغالي بعدك عني يا ما سهرني ليالي بفديك بروحي ودمي وعمري الباقي تلون أيامي وتبقى العمر